Kamu cuma orang luar, jangan datang. Tapi malam itu justru mereka yang digelandang polisi. Maaf ya, acara ini cuma buat keluarga inti. Kamu kan cuma orang luar. Kalimat itu terngiang di kepala Mira, seperti belati yang menembus hati. Ia tak tahu, ucapan sombong itu justru akan menjadi awal dari malam paling memalukan bagi keluarga yang selama ini menindasnya. Halo semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tulis di kolom komentar ya. Kalian dari kota mana nih? Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore di perumahan elit itu terlihat seperti lukisan mahal. Warna oranye keemasan menimpa kaca jendela besar yang berderet rapi di sepanjang jalan. Mobil-mobil mewah berkilau di bawah cahaya senja, sementara taman-taman kecil di depan rumah tampak tertata sempurna. Di antara kemewahan itu, sebuah mobil tua warna abu-abu berhenti pelan di depan gerbang besar yang dijaga dua satpam berpenampilan tegas. Dari dalamnya, Mira menatap rumah besar keluarga suaminya dengan campuran rasa kagum dan gugup. Ia menelan ludah pelan. Rumah itu, tempat suaminya dibesarkan, selalu membuatnya merasa seperti tamu di dunia yang bukan miliknya. Pilar marmer menjulang tinggi, halaman luas dengan air mancur yang terus mengalir, dan suara tawa dari dalam rumah besar itu terdengar seperti dunia yang terlalu sempurna untuk seseorang sepertinya. Dimas, suaminya, menoleh sekilas dari kursi kemudi. "Kamu yakin mau masuk, Mir?" tanyanya pelan. Suaranya seperti selalu penuh keraguan, seolah setiap kata perlu izin dari keluarganya sendiri. Mira tersenyum kecil, meski hatinya terasa berat. "Mereka keluargamu, Mas. Aku cuma datang bersilaturahmi, bukan minta apa-apa." Dimas tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang lalu menekan bel di gerbang. Tak lama, salah satu penjaga membukakan pintu dan menyapa dengan hormat. "Selamat sore, Pak Dimas, silakan masuk." Mobil mereka meluncur masuk ke halaman yang luas. Begitu berhenti di depan pintu utama, dua orang pembantu bergegas membukakan pintu. Dari dalam rumah, suara musik lembut terdengar, bercampur dengan aroma parfum mahal. Begitu Mira melangkah masuk, tatapan tajam langsung menyambutnya. Sandra, kakak iparnya, berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan menyilang di dada. Perhiasan emas berkilauan di leher dan telinganya, rambut bergelombang kecoklatan itu tertata sempurna. "Oh, Mira datang juga," ucap Sandra dengan senyum miring. "Kupikir kamu sibuk di rumah kecilmu itu." Nada suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata membawa duri. Mira menunduk sopan, mencoba tetap tenang. "Saya cuma ingin berkunjung, Mbak. Sudah lama tidak main ke sini." Sandra tertawa kecil. "Wah, luar biasa. Kamu memang beda ya. Kalau aku, nggak akan betah hidup sederhana begitu. Tapi ya, tiap orang punya takdir masing-masing." Dimas melirik istrinya, lalu cepat-cepat berkata, "Sudah, San. Jangan mulai lagi. Kita datang bukan buat ribut." Sandra berpura-pura tersenyum. "Siapa yang ribut? Aku cuma ngobrol santai." Ia berbalik dan melangkah menuju sofa besar di ruang tamu, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk. Di ujung ruangan, Ibu Ratna, mertua Mira, sedang duduk dengan sikap anggun. Wanita itu mengenakan kebaya modern warna krem keemasan, lengkap dengan selendang sutra yang tampak mahal. Wajahnya cantik untuk ukuran usianya, tapi matanya memandang Mira tanpa kehangatan sedikit pun. "Dimas, kamu datang juga," katanya datar, tanpa menoleh ke arah Mira. "Kupikir kamu sibuk." Dimas menunduk hormat. "Iya, Bu. Ini tadi Mira yang ingin mampir." Baru setelah itu Ibu Ratna menatap menantunya. Tatapannya menelusuri Mira dari atas ke bawah, dari blus pastel sederhana hingga rok midi warna krem yang tampak kusut sedikit. "Oh," ucapnya singkat. "Kamu kelihatan capek. Harusnya kamu istirahat saja di rumah. Nggak perlu repot-repot datang ke sini." Mira tersenyum tipis, menahan napas agar suaranya tak bergetar. "Saya nggak apa-apa, Bu. Cuma ingin bersilaturahmi." Sandra yang duduk di sebelah ibunya menimpali cepat. "Silaturahmi? Wah, kamu rajin juga ya. Tapi kalau datang ke sini, jangan lupa bawa buah tangan, Mir. Kamu tahu kan Mama nggak suka tangan kosong." "Sudah, San," tegur Dimas pelan, tapi Sandra hanya mengangkat alis, seolah menantang.
Mira berusaha tetap tenang. Ia menatap ruangan besar itu. Meja marmer putih, lampu gantung kristal, foto keluarga yang tertata di dinding. Semuanya tampak sempurna, kecuali suasana hatinya. Di tengah kemewahan itu, ia merasa kecil. Tak diinginkan. Tak dianggap. Sore itu berjalan lambat. Percakapan di meja makan dipenuhi dengan topik-topik yang asing baginya. Tentang investasi, proyek baru, dan pesta yang akan digelar besar-besaran untuk pertunangan adik bungsu mereka, Adit. Setiap kali Mira mencoba ikut menanggapi, Sandra atau ibunya akan memotong dengan komentar sinis. Aku nggak nyangka ya, Dimas, kata Sandra sambil menatap adiknya dengan nada menggoda. Kamu dulu kuliah di luar negeri, tapi akhirnya menikah sama orang sederhana kayak Mira. Kamu tuh rendah hati banget. Tawa kecil terdengar di meja makan. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis sambil meneguk tehnya. Pura-pura tidak mendengar. Mira tersenyum hambar, menatap piring di depannya. Hatinya perih. Tapi di antara semua ejekan itu, ia memilih diam. Ia tahu, setiap kata pembelaan hanya akan dianggap perlawanan. Selesai makan malam, mereka berpindah ke ruang keluarga. Sandra menunjukkan desain undangan pertunangan Adit yang glamor, dengan warna emas dan putih. Semua tampak sibuk memberi saran, kecuali Mira, yang duduk di ujung sofa sambil memandangi jendela besar. Di luar, cahaya lampu taman berpendar lembut. Ia ingin cepat pulang. Tapi Dimas masih tenggelam dalam obrolan dengan keluarganya. Sampai akhirnya, Ibu Ratna menoleh dan berkata, Mira, kalau kamu bosan, nggak apa-apa pulang dulu. Di sini urusan keluarga, kamu pasti capek dengar pembicaraan kami. Kata-kata itu terdengar halus, tapi maknanya jelas. Mira tidak dianggap bagian dari mereka. Mira berdiri perlahan, menunduk sopan. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Sandra tersenyum puas, seperti baru saja memenangkan sesuatu. Hati-hati di jalannya, Mira. Jangan lupa besok itu acara fitting baju keluarga. Tapi, sepertinya kamu nggak perlu ikut, deh. Mira menatap Sandra sejenak, lalu mengangguk kecil. Iya, Mbak. Selamat malam. Langkahnya terdengar pelan di lantai marmer yang dingin. Dimas hanya bisa menatap punggung istrinya menjauh, tanpa sepatah kata pun untuk menghentikannya. Dan saat pintu besar itu tertutup perlahan, Mira tahu, ia baru saja keluar dari rumah yang mewah, tapi juga paling dingin yang pernah ia kenal. Malam turun perlahan di langit kota, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Mobil tua milik Dimas meluncur pelan melewati jalanan yang mulai sepi. Di kursi penumpang, Mira menatap keluar jendela, membiarkan bayangan rumah besar keluarga suaminya menghilang di kaca spion. Udara di luar dingin, tapi yang jauh lebih dingin adalah diam di antara mereka berdua. Tak ada suara selama beberapa menit, hanya bunyi halus mesin dan napas mereka yang berat. Dimas menggenggam setir lebih erat, seolah mencoba mengalihkan rasa bersalah yang menggantung di udara. Aku nggak ngerti, Mas, suara Mira pelan, nyaris seperti bisikan. Setiap kali kita ke sana, kenapa aku selalu harus merasa seperti tamu yang nyasar? Dimas tak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke jalan, menghela napas panjang. Kamu tahu kan, mereka memang begitu. Dari dulu, keluargaku terlalu menjaga gengsi. Menjaga gengsi? Mira menoleh, menatap suaminya. Atau menghina orang lain supaya mereka merasa lebih tinggi. Nada lembutnya tak bisa menyembunyikan luka di balik kata-kata itu. Dimas tetap diam. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang rapuh. Seorang pria yang tahu istrinya benar, tapi tak punya cukup keberanian untuk mengakuinya. Mereka keluargaku, Mir, katanya akhirnya, suara rendah dan lelah. Aku nggak bisa pilih lahir dari siapa. Mira mengangguk pelan. Aku juga nggak bisa pilih siapa yang aku cintai, Mas. Tapi aku nggak nyangka ternyata cintaku datang dengan harga semahal ini. Mobil berhenti di depan rumah kontrakan sederhana mereka. Halamannya sempit, hanya dihiasi 2 pot bunga di sudut teras dan jemuran kecil di samping rumah. Setelah turun, Mira langsung membuka pintu rumah tanpa banyak bicara. Ia menyalakan lampu ruang tamu, cahaya kekuningan menyambut hening malam. Dimas mengikuti di belakang. Jangan diambil hati kata-kata mereka tadi, ujarnya pelan. Mira menoleh, menatap wajah suaminya yang tampak letih. Mas, aku udah coba sabar.
Tapi sampai kapan? Suaranya mulai bergetar. Aku selalu sopan sama mereka. Aku nggak pernah kurang ajar. Tapi yang aku dapat cuma pandangan merendahkan. Aku ini istri kamu, Mas, bukan bayangan yang bisa kamu abaikan di depan keluargamu. Dimas menunduk. Tak ada jawaban. Mira memalingkan wajah, berjalan menuju dapur, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Ia membuka kulkas, hanya menemukan botol air putih dan sisa lauk dari siang tadi. Ia menatapnya sebentar, lalu menutup kulkas pelan. Aku cuma pengin dihormati, Mas. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku istri kamu. Kalimat itu menggantung lama di udara. Dimas mendekat, menatap punggung Mira yang kaku. Aku tahu, Mir. Aku cuma nggak mau ada ribut di keluarga. Mira berbalik, kali ini dengan mata yang basah. Tapi diamu itu justru bikin aku yang terus disalahin. Dimas menatap istrinya lama. Ada rasa bersalah di wajahnya. Tapi seperti biasa, ia tidak berbuat apa-apa. Ia memilih meraih jaket yang tergantung di kursi. Aku keluar sebentar ya, butuh udara, katanya cepat. Lalu pergi begitu saja sebelum Mira sempat membalas. Pintu rumah tertutup, meninggalkan keheningan yang menggantung seperti kabut. Mira menatap ke arah pintu itu lama, sampai akhirnya menarik napas panjang. Ia berjalan ke kamar, menatap cermin di meja rias kecil. Wajahnya tampak lelah, kulitnya pucat, matanya sembab, tapi masih ada ketegaran di sana. Kamu kuat, Mir, gumamnya pelan pada pantulan dirinya. Kamu udah terbiasa sendirian. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu, suara getaran ponsel memecah keheningan. Sebuah pesan baru muncul di layar. Pengirimnya, Sandra. Jantung Mira langsung berdebar. Tangannya ragu saat membuka pesan itu. Satu foto muncul, gambar ruang tamu keluarga besar yang megah, dipenuhi dekorasi mewah. Lalu di bawahnya, satu baris pesan. Besok pesta pertunangan Adit. Acara cuma untuk keluarga inti. Jangan repot-repot datang ya. Orang luar. Mira memandangi layar itu lama. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam. Ia mengetik sesuatu, lalu menghapusnya. Tak ada gunanya. Orang seperti Sandra tak akan paham rasa sakit yang ia pendam. Malam itu, Mira berbaring di ranjangnya tanpa memejamkan mata. Suara kipas angin berputar pelan di langit-langit, sementara pikirannya melayang pada hidup yang dulu ia bayangkan, hidup yang penuh cinta dan keluarga hangat. Tapi yang ia dapat justru tembok dingin dan ejekan yang tak henti datang. Di luar kamar, suara motor Dimas terdengar kembali. Mira pura-pura tidur saat pintu terbuka pelan. Ia mendengar langkah kaki suaminya mendekat, lalu berhenti di samping tempat tidur. Dimas memandangi istrinya yang berpura-pura terlelap. Di wajah Mira, ada kelelahan yang tak ia sadari selama ini. Ia ingin bicara, ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Maaf, Mir. Tak ada jawaban. Hanya napas tenang yang berpura-pura damai. Dan malam itu berakhir dengan dua hati yang sama-sama hancur, tapi memilih diam di tempatnya masing-masing. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai tipis di ruang tamu. Mira sedang menyapu lantai ketika aroma kopi dari dapur memenuhi udara. Suasana rumah kecil mereka terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berat di hati Mira, bekas luka dari malam sebelumnya yang belum benar-benar sembuh. Dimas duduk di meja makan, membuka laptop sambil menyeruput kopi. Ia berusaha tampak sibuk, mungkin agar percakapan yang tak diinginkannya tidak terjadi. Mira memperhatikan dari jauh, kemudian memberanikan diri untuk bicara. Mas, panggilnya pelan, besok jadi ya, acara pertunangan Adit. Dimas menatapnya cepat, lalu kembali ke layar laptop. Iya, kayaknya sih jadi. Mama sempat telepon tadi pagi. Mira menunggu sejenak, berharap suaminya akan menambahkan sesuatu. Mungkin ajakan untuk ikut, atau sekadar kalimat lembut agar ia tak merasa tersisih. Tapi tak ada apa-apa. Hanya suara klik dari keyboard yang terdengar. Mas, aku belum dapat undangan, lanjut Mira hati-hati. Biasanya kalau acara keluarga besar, Mama atau Sandra suka kirim pesan, kan? Dimas berhenti mengetik. Ia menatap Mira dengan ekspresi canggung.
Seperti seseorang yang tahu kebenaran tapi takut mengatakannya. Mungkin mereka belum sempat. Mir, kamu tahu sendiri, Sandra sibuk banget ngurus acara. Mira tersenyum kecil, meski dadanya terasa sesak. Sibuk, tapi sempat kirim foto-foto pesta waktu ulang tahun anaknya dulu. Katanya pelan, dengan nada yang lebih seperti fakta daripada sindiran. Dimas tak menjawab. Ia hanya meminum kopinya dan menatap layar kosong. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Lalu suara notifikasi ponsel Mira memecahnya. Ia mengambil ponsel itu, berharap pesan dari Sandra, barangkali undangan digital yang datang terlambat. Tapi harapan itu lenyap seketika begitu ia membaca isi pesan. Pengirim, grup keluarga besar Wijaya. Pesan, reminder untuk acara pertunangan Adit Clara besok jam 6 sore di rumah utama. Dress code, formal putih emas. Mira menatap layar ponselnya. Ia bukan anggota grup itu. Pesan itu hanya sampai karena dikirim ulang oleh seorang sepupu yang masih baik padanya, lewat pesan pribadi. Dan di akhir pesan itu, sang sepupu menulis, "Maaf ya, Mir. Aku pikir kamu juga diundang." Ternyata Sandra bilang, "Nggak perlu dikabari." Jantung Mira seakan berhenti berdetak sesaat. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, memastikan matanya tak salah. Tapi kalimat itu tetap sama. Nggak perlu dikabari. Seolah dirinya bukan bagian dari keluarga itu. Seolah kehadirannya hanyalah beban yang tidak diinginkan. Dimas memperhatikan perubahan raut wajah Mira dari seberang meja. "Kenapa, Mir?" tanyanya ragu. Mira mengangkat kepalanya perlahan, menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca. "Aku baru tahu dari sepupu kamu. Aku nggak diundang, Mas." Dimas terdiam. Tak ada ekspresi kaget, tak ada protes. Hanya diam yang menyakitkan. "Mas tahu?" tanya Mira lagi, nadanya pelan tapi tegas. Dimas menghela napas. "Mir, jangan dibesar-besarkan. Mereka cuma, mungkin merasa kamu nggak nyaman di acara besar begitu. Banyak tamu penting, media juga datang. Kamu tahu kan mereka jaga image keluarga." Mira tertawa kecil, getir. "Jaga image? Dengan menghapus aku dari keluarga sendiri?" Dimas berdiri, mendekatinya. "Aku cuma nggak mau kamu terluka karena sikap mereka lagi. Kalau kamu datang, nanti malah jadi bahan omongan." Mira menatapnya tak percaya. "Jadi solusinya bukan mereka yang belajar menghargai, tapi aku yang harus terus menghindar?" Suara Mira meninggi, tapi bukan karena marah, karena kecewa. Dalam suaranya ada kepedihan yang dalam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menahan. "Mas, aku ini istrimu," lanjutnya dengan suara bergetar. "Aku bukan orang luar. Tapi kenapa aku terus diperlakukan seperti ini? Dan kamu cuma diam." Dimas menatap wajah istrinya yang mulai basah oleh air mata. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya kaku. Lidahnya keluh, hatinya ciut di antara dua sisi yang terus bertabrakan. Keluarga dan cinta. "Aku janji, nanti aku bicarain sama Mama," katanya akhirnya. "Tapi jangan sekarang, mereka lagi repot persiapan." Mira menghapus air matanya dengan tangan gemetar. "Kamu nggak akan bicara, Mas? Kamu cuma akan diam seperti biasa." Setelah itu, tak ada lagi yang diucapkan. Dimas kembali duduk, menatap meja makan tanpa kata. Mira melangkah perlahan menuju kamar, menutup pintu di belakangnya dengan lembut, seolah takut suara pintu itu pun bisa memecahkan sisa hatinya yang sudah retak. Di dalam kamar, Mira duduk di tepi ranjang. Ia memandangi ponselnya, membuka foto-foto lama saat ia dan Dimas baru menikah. Senyum mereka dulu terlihat tulus, sederhana, tanpa bayang-bayang gengsi. Kini, senyum itu terasa jauh. Mata Mira menatap kosong pada layar ponsel, lalu bergeser ke jendela kecil di sudut kamar. Di luar sana, langit mulai berubah warna, menandakan sore akan datang. Di rumah keluarga besar itu, mungkin Sandra sedang memeriksa dekorasi, memastikan semuanya sempurna. Sedangkan di sini, Mira hanya menunggu. Menunggu sesuatu yang sebenarnya sudah ia tahu tak akan datang. Undangan. Saat matahari tenggelam, ponsel Mira bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor Sandra. Singkat, padat, dan menusuk. "Jangan lupa ya, besok jangan datang. Mama nggak mau suasana terganggu."
Nanti aku kirim foto acaranya biar kamu bisa ikut nonton. Mira menatap pesan itu lama. Bibirnya bergetar, tapi ia tak menitikkan air mata lagi. Ia hanya menghela napas panjang. Luka yang sama, tapi kali ini, ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Dan malam itu, dalam kesunyian rumah kecilnya, Mira mulai menyadari satu hal, bahwa terkadang, seseorang bisa merasa paling sendirian, bahkan saat ia masih punya keluarga. Malam mulai larut. Di luar, hujan turun pelan, menyentuh atap rumah kecil Mira dengan ritme yang tenang tapi menusuk hati. Di dalam kamar, hanya ada cahaya temaram dari lampu meja yang menyinari wajah Mira yang masih terjaga. Di ponselnya, layar masih menyala, memperlihatkan pesan terakhir dari Sandra sore tadi. Pesan yang membuatnya ingin tertawa sekaligus menangis. Acara ini cuma untuk keluarga inti, kamu kan cuma orang luar. Kalimat itu terus berulang di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia menatap layar itu lama, jari-jarinya gemetar di atas keyboard ponsel, ingin membalas tapi tak tahu harus menulis apa. Tidak ada kata yang bisa menandingi dinginnya penghinaan yang dikemas dengan senyum halus seperti milik Sandra. Di ruang tamu, terdengar langkah Dimas yang baru pulang. Ia tampak lelah, jas hujan masih meneteskan air di lantai. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan, sambil menggantungkan jaketnya. Mira menggeleng. "Belum, Mas." "Kenapa? Masih kepikiran soal besok?" Mira tak menjawab. Ia hanya memalingkan pandangan ke jendela, menatap derasnya hujan di luar. Lalu akhirnya ia berucap dengan suara yang hampir hilang, "Sandra kirim pesan lagi." Dimas terdiam, wajahnya menegang. "Dia bilang apa?" Mira memegang ponselnya erat-erat, lalu menyerahkannya tanpa kata. Dimas membaca isi pesan itu pelan-pelan, dan ketika matanya sampai di bagian terakhir, rahangnya menegang. Tapi seperti biasa, kemarahan itu hanya berhenti di matanya, tidak pernah sampai ke tindakan. "Mir, udahlah, jangan diambil hati," katanya akhirnya, dengan nada yang sudah Mira hafal betul. "Sandra memang kadang kelewatan. Tapi kalau kamu balas, nanti malah jadi besar." Mira menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, aku nggak minta dibela di depan orang. Aku cuma pengin kamu sadar, kalau diam itu juga bisa menyakiti." Dimas menatapnya, ingin bicara, tapi kata-kata tertelan di tenggorokan. Ia tahu Mira benar, tapi di sisi lain, bayangan ibunya, suaranya, dan tatapan Sandra selalu membuatnya mundur setengah langkah. Ia takut menjadi anak durhaka, tapi tanpa sadar, ia sudah menjadi suami yang tidak berani berdiri untuk istrinya sendiri. "Besok aku nggak akan datang," kata Mira akhirnya. "Biar mereka puas." Dimas terkejut. "Maksudmu?" "Aku nggak mau datang ke tempat yang bahkan nggak mau menerimaku. Aku nggak mau lagi pura-pura tersenyum sambil dibilang nggak pantas di depan semua orang." Dimas menatapnya lama, seolah mencari alasan untuk membujuk, tapi tak menemukannya. Ia tahu, apapun yang dikatakannya sekarang hanya akan terdengar kosong. Mira bangkit, berjalan menuju meja rias, mengambil sisir, dan mulai merapikan rambutnya yang terurai. Dalam pantulan cermin, ia melihat wajahnya sendiri, lelah tapi tenang. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa lega karena memilih berhenti berjuang sendirian di medan yang tak adil. "Mas," ucapnya lirih, masih menatap bayangannya sendiri di cermin. "Aku sadar satu hal. Kadang orang yang paling dekat justru yang paling tega diam waktu kita disakiti." Dimas menunduk. Tak ada kata. Tak ada pembelaan. Hanya suara hujan yang terus menetes dari genting, menemani keheningan di antara mereka. Beberapa jam berlalu. Dimas tertidur di ruang tamu, sementara Mira masih duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Layar ponsel itu kembali menyala. Satu pesan baru masuk. "Biar kamu nggak penasaran, aku kirim sedikit bocoran ya." Satu foto muncul. Gambar ruang tamu rumah besar itu penuh dengan dekorasi bunga putih dan emas, lampu gantung berkilauan, dan para pelayan yang sibuk menata meja panjang dengan piring porselen. Di tengahnya, Sandra berdiri dengan gaun sutra merah, tersenyum lebar ke kamera. "Cantik kan? Besok bakal megah banget. Jangan sedih ya. Orang luar, gak wajib datang." Mira menatap foto itu lama. Setiap detailnya seperti simbol perbedaan yang selama ini menekan dadanya. Ia bukan bagian dari dunia itu.
Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Tidak ada lagi air mata yang menetes. Hanya keheningan yang perlahan menjadi tekad. Ia menaruh ponsel di meja, lalu mengambil koper kecil di lemari. Tangannya bergerak tenang, melipat beberapa pakaian dengan hati-hati. Ia belum tahu akan kemana, tapi ia tahu satu hal. Besok ia tidak akan ada di rumah itu, tidak akan mendengar tawa mereka, tidak akan menjadi sasaran hinaan yang sama untuk kesekian kalinya. Sebelum tidur, ia menulis catatan kecil di meja ruang tamu, di samping cangkir kopi Dimas yang belum dicuci. Mas, aku nggak kuat terus-terusan jadi bayangan di hidupmu. Aku butuh napas. Jangan khawatir, aku cuma pulang sebentar ke rumah orang tuaku. Ia menatap catatan itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Mungkin besok pagi Dimas akan marah, atau bingung, atau diam lagi seperti biasa. Tapi malam ini, Mira tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Di luar, hujan berhenti. Hanya sisa tetesan di atap yang masih terdengar. Mira memejamkan mata, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam keheningan. Ia belum tahu bahwa keputusan kecilnya malam itu akan membawanya menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Burung-burung belum ramai berkicau ketika Mira membuka matanya. Matanya sedikit sembab, tapi hatinya terasa lebih ringan dari malam sebelumnya. Di meja, koper kecil sudah siap, berdiri tegak di samping tas selempang dan ponsel yang baterainya hampir habis. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, memandangi ruangan yang selama ini disebut rumah. Namun entah kenapa, tempat itu kini terasa asing, seperti ruang pinjaman yang tak pernah memberinya rasa nyaman. Dinding putihnya terlalu sepi, dan setiap sudutnya mengingatkan pada kata-kata Sandra yang menusuk itu, "Kamu kan cuma orang luar." Mira menarik napas panjang. Ia tahu, kalau ia tetap diam di sini, hatinya akan terus retak. Dan diam bukan lagi pilihan. Dimas masih tertidur di ruang tamu, tubuhnya miring di sofa dengan selimut setengah terjatuh ke lantai. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena semalaman tak nyenyak. Mira melangkah pelan, menatapnya sebentar. Ada perasaan sayang yang tak hilang, tapi juga getir yang tak bisa ditelan. Ia meletakkan secangkir teh hangat di meja kecil di depan suaminya, lalu menatap catatan yang ditulisnya semalam. Sempat terlintas ingin merobeknya, tapi tidak. Dimas perlu tahu, perlu sadar, bahwa diamnya selama ini telah membuat Mira merasa sendirian di rumah sendiri. Ia melangkah ke depan pintu, menatap langit yang perlahan berubah dari abu-abu menjadi jingga muda. Udara pagi terasa lembab di kulitnya. Ketika hendak menarik koper keluar, tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. "Sandra, Mira, nanti tolong jangan datang ya. Takutnya kamu malah nggak nyaman. Kamu kan suka gampang baper." Mira terdiam. Jari-jarinya menggenggam ponsel itu kuat-kuat, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak lagi. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menatap pesan itu, lalu tersenyum getir. "Tenang, aku memang gak akan datang," gumamnya pelan. Tanpa membalas, ia memasukkan ponsel ke dalam tas dan menarik kopernya keluar rumah. Langkahnya mantap, walau ada sedikit guncangan di dada. Ia tahu, sekali melangkah keluar, semuanya akan berbeda. Saat ia baru sampai di depan pagar, terdengar suara dari dalam. "Mir!" Dimas sudah bangun. Rambutnya berantakan, dan wajahnya masih tampak setengah sadar. Ia memegang catatan di tangannya, membaca cepat, lalu menatap Mira dengan panik. "Kamu mau kemana?" Mira berhenti, tapi tidak menoleh. "Pulang, Mas. Ke rumah ibu." "Kenapa nggak bilang dulu?" Suaranya sedikit tinggi, mungkin karena kaget atau takut kehilangan kendali. Mira berbalik pelan. "Kalau aku bilang, Mas pasti akan nyuruh aku tetap di sini. Dan aku nggak mau lagi nurutin kata-kata yang bikin aku mati pelan-pelan." Dimas terdiam. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya berat. "Mir, ini bukan waktunya buat pergi. Nanti orang salah paham." "Biarin," potong Mira cepat. "Aku nggak peduli orang mau bilang apa. Aku cuma pengen tenang, Mas. Aku butuh tempat yang nggak bikin aku merasa kecil setiap hari." Tatapan mereka bertemu. Ada begitu banyak kata yang ingin diucapkan,
Tapi tak satu pun keluar. Udara pagi yang lembut berubah jadi dingin dan canggung. Dimas hanya berdiri di sana. Sementara Mira menatapnya untuk terakhir kali sebelum memutar langkah. Suara roda koper bergesekan di jalan setapak. Perlahan, jarak di antara mereka semakin jauh, hingga akhirnya Mira keluar dari gerbang perumahan itu. Di pinggir jalan besar, ia memanggil taksi online. Sopirnya, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, menatapnya melalui kaca spion. "Kemana, Bu?" "Ke rumah orang tua saya, Pak," jawabnya pelan. Mobil melaju perlahan melewati kompleks mewah itu. Dari jendela, Mira bisa melihat rumah besar keluarga Dimas di ujung jalan. Halamannya sudah ramai dengan mobil-mobil mewah yang berjejer rapi. Para pelayan sibuk menata kursi dan bunga, mempersiapkan pesta pertunangan besar yang akan digelar malam nanti. Mira menatap pemandangan itu tanpa emosi. Dulu, mungkin ia akan merasa sedih atau iri. Tapi sekarang, hanya ada kelegaan. Ia tidak lagi terikat pada dunia yang tak mau menerimanya. Namun saat mobil mulai berbelok ke jalan utama, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor Sandra lagi. "Kamu udah keluar kompleks ya? Haha, hati-hati ya, jangan sampai hujan. Cuacanya suka berubah." Mira menatap pesan itu lama. Kali ini, ia benar-benar tersenyum. Tapi bukan senyum pahit. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya bisa menertawakan luka yang dulu membelenggunya. Ia menghapus pesannya, lalu menutup ponsel tanpa berniat membalas. Mobil terus melaju, meninggalkan gedung-gedung tinggi dan pagar-pagar mewah. Di kaca jendela, bayangan Mira tampak tegas, seolah dirinya yang dulu, yang penurut, yang selalu mengalah, perlahan memudar bersama pemandangan di luar. "Kalau semua ini harga dari tenang," pikirnya dalam hati, "maka aku rela kehilangan segalanya." Hujan mulai turun rintik-rintik. Butiran air menari di kaca mobil, sementara musik lembut dari radio mengisi keheningan. Sopir itu sempat menatap Mira sekilas dan berkata, "Kelihatannya habis berpisah sama orang penting." "Ya, Bu." Mira menatap keluar jendela, lalu tersenyum samar. "Bukan berpisah, Pak. Cuma berhenti di tempat yang salah." Ia bersandar ke kursi, membiarkan pikirannya kosong. Tak ada lagi Sandra, tak ada lagi tatapan merendahkan, tak ada lagi penantian akan pembelaan yang tak pernah datang. Hari ini, ia mulai hidup lagi, dari awal. Dan tanpa ia tahu, di rumah besar yang ditinggalkannya itu, sesuatu mulai bergerak diam-diam. Sebuah rahasia besar yang akan segera mengguncang keluarga Dimas, dan membuat Mira menyaksikan balasan yang tak pernah ia duga. Sore itu, langit Jakarta tampak berwarna oranye keemasan. Udara masih lembab sisa hujan pagi tadi, tapi rumah keluarga Dimas tampak sibuk luar biasa. Di halaman depan, tenda putih berhiaskan bunga mawar dan lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit. Musik lembut dari alat musik live terdengar samar, berpadu dengan suara gelas dan tawa tamu-tamu bergaun mewah. Sandra berjalan di tengah hiruk-pikuk itu dengan anggun, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menonjolkan bahunya yang jenjang. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya berseri penuh kebanggaan. Di tangannya, ponsel tak lepas dari genggaman. Sesekali ia mengecek layar, mungkin menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, memastikan seseorang tidak muncul. "San, tamunya udah banyak banget. Ini bakal jadi acara keluarga terbesar tahun ini," ujar Dika, adiknya yang akan bertunangan malam ini. Ia tampak bersemangat, mengenakan jas biru tua dengan dasi emas. Sandra tersenyum penuh percaya diri. "Tentu saja. Semua harus tahu, keluarga kita bukan kaleng-kaleng. Aku udah atur semuanya supaya sempurna." Ibunya, Ibu Ratna, datang menghampiri dengan kebaya hijau tua dan kalung mutiara yang tampak mahal. "Bagus, Sandra. Jangan sampai ada yang bikin malu keluarga malam ini." Sandra tertawa kecil, melirik ponselnya lagi. "Tenang aja, Bu. Orang yang bisa bikin malu kita udah aku pastikan gak akan datang." Mereka bertiga tertawa pelan. Tak ada yang menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Sementara itu, di rumah orang tuanya di pinggiran kota, Mira sedang duduk di beranda. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat santai, wajahnya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Di sampingnya, sang ibu, Bu Rahayu, menatap anak perempuannya dengan penuh iba.
Masih kepikiran, nak? Tanya sang ibu lembut sambil menyeruput teh hangat. Mira tersenyum kecil. Enggak, Bu. Aku cuma mikir. Kadang orang jahat nggak perlu dihukum. Karena hidup mereka sendiri nanti yang bakal kasih pelajaran. Bu Rahayu menatapnya lama. Lalu mengangguk. Iya, nak. Yang penting kamu udah keluar dari tempat yang bikin kamu menderita. Ibu senang kamu pulang. Mira mengangguk. Menatap jalanan di depan rumah yang mulai basah oleh gerimis kecil. Di dalam dadanya, masih ada luka. Tapi malam ini terasa lebih damai. Tak ada ejekan, tak ada tekanan, hanya kehangatan keluarga yang benar-benar menerimanya apa adanya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Dimas, pesta semakin meriah. Musik mulai naik tempo, para tamu sibuk berfoto di depan dekorasi bunga yang megah. Kamera dan ponsel berkilat dari segala arah, mengabadikan setiap momen. Sandra berjalan berkeliling, memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Ia berhenti di dekat kelompok ibu-ibu sosialita dan mulai bercerita dengan nada setengah berbisik, tapi cukup keras untuk menarik perhatian. Ngakak deh aku, Bu. Bayangin aja. Tadi pagi Mira kirim pesan katanya dia nggak datang karena nggak diundang. Ya ampun, siapa juga yang nyuruh? Katanya disambut tawa renyah dari para tamu. Kasihan. Ya, padahal dia kan istri Dimas. Sahut salah satu dari mereka. Sandra memutar bola mata, menahan tawa. Istri sih iya, tapi kan bukan kelasnya. Kita nggak bisa maksa semua orang ngerti etika keluarga besar, kan? Tawa kecil kembali pecah. Dimas yang baru datang dari arah dapur mendengar percakapan itu. Wajahnya langsung menegang. Ia ingin menegur. Tapi ketika melihat ibunya berdiri tak jauh dari situ dan tersenyum mendengarkan, ia mengurungkan niatnya. Hanya napas berat yang keluar dari dadanya. Di pojokan ruangan, seorang tamu pria parubaya berbicara dengan salah satu panitia. Ia berpakaian rapi, tapi ekspresinya tegang. Ia memperlihatkan sesuatu di ponselnya. Dokumen, mungkin surat izin atau data keuangan. Panitia itu tampak panik dan segera memanggil salah satu anggota keluarga untuk bicara sebentar di luar. Namun semua itu tak disadari oleh Sandra atau Dimas. Mereka sibuk memainkan peran masing-masing di panggung kemewahan itu. Malam semakin larut, dan pesta mencapai puncaknya. Musik berubah lembut. Para tamu berkerumun di tengah ruangan, menatap panggung tempat Dika dan calon tunangannya berdiri. Sandra memegang mikrofon, bersiap memberi sambutan. Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini. Keluarga besar kami merasa terhormat bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua. Sorakan dan tepuk tangan terdengar, lampu sorot menyorot gaun merah Sandra yang berkilauan. Tapi di tengah gemerlap itu, suara sirene terdengar samar dari kejauhan. Sandra sempat terhenti sejenak. Beberapa tamu menoleh ke arah jalan di luar tenda. Suara itu semakin keras, mendekat, bergaung di antara gedung-gedung tinggi perumahan elit itu. Dimas menoleh keluar dengan dahi berkerut. Kok kayak suara polisi? Gumamnya. Sandra mengabaikan, tetap tersenyum ke arah tamu. Mungkin cuma lewat, katanya cepat, mencoba mengembalikan suasana. Tapi dari kejauhan, cahaya biru merah mulai terlihat memantul di dinding rumah mereka. Ibu Ratna berbisik panik pada Sandra. Kenapa ada polisi di luar? Kamu ada urusan apa, San? Sandra menatap ibunya bingung. Nggak ada, Bu, aku nggak tahu apa-apa. Namun belum sempat ia bicara lebih jauh, dua mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar beberapa petugas berpakaian resmi dengan rompi bertuliskan Direktorat Pajak dan Polisi Ekonomi. Para tamu mulai berbisik. Musik berhenti. Sorotan lampu yang tadinya indah kini terasa mencekam. Petugas itu berjalan masuk ke area pesta, memperlihatkan surat perintah penyitaan. Maaf, kami dari Kepolisian Ekonomi dan Pajak. Kami mendapat laporan dugaan penggelapan dana dan manipulasi pajak perusahaan milik keluarga ini. Semua mata menatap Sandra dan Dika yang membeku di tempat. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan, teriak Sandra dengan suara bergetar, tapi petugas sudah mendekat, menahan tangannya. Dimas berdiri terpaku. Dunia di sekelilingnya terasa membisu. Hanya suara jantungnya yang berdetak keras. Dalam sekejap, pesta mewah itu berubah jadi kekacauan. Tamu-tamu berlarian, beberapa merekam dengan ponsel, dan Ibu Ratna hampir pingsan di kursinya. Di sisi lain kota,
Mira yang baru saja hendak tidur tiba-tiba terbangun oleh notifikasi berita di ponselnya. Sebuah judul besar muncul di layar. Keluarga pengusaha Dika Pradipta ditangkap polisi, diduga terlibat penggelapan pajak. Tangannya berhenti di udara. Ia menatap layar itu lama, kemudian menarik napas pelan. Ia tidak tahu harus merasa apa, lega, sedih, atau hanya terkejut. Yang jelas, malam itu, ironi menari begitu sempurna. Mereka yang dulu menertawakannya kini menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Suara sirene masih menggema di jalanan kompleks mewah itu. Lampu biru dan merah bergantian memantul di dinding rumah besar keluarga Dimas, menciptakan suasana yang kontras dengan pesta megah yang baru saja berlangsung. Para tamu yang sebelumnya bersorak kini berebut keluar dengan wajah panik. Beberapa berlari sambil menunduk, yang lain sibuk merekam dengan ponsel mereka. Karena dalam hitungan menit, pesta yang dirancang sempurna itu berubah menjadi tontonan publik. Sandra masih berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya kaku, matanya membulat tak percaya. Gaun merahnya yang berkilau kini tampak mencolok di antara seragam gelap petugas. Ini pasti salah. Aku nggak tahu apa-apa. Suaranya bergetar, tapi tak ada yang peduli. Dua petugas mendekat dengan sopan namun tegas. Maaf, Bu Sandra Pradipta, kami hanya menjalankan tugas. Perusahaan yang terdaftar atas nama Anda dan adik Anda, Saudara Dika Pradipta, terindikasi melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang. Kami mohon kerjasamanya. Tidak mungkin. Itu urusan kantor Dika. Aku cuma bantu bagian acara. Sandra mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk pikuk. Dika sendiri sudah dikelilingi beberapa petugas lain. Wajahnya pucat, dasinya longgar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menjelaskan sesuatu, tapi salah satu berkas di tangan petugas menunjukkan bukti transfer atas namanya sendiri. Ibu Ratna berusaha maju, menggenggam lengan Sandra. Anakku nggak bersalah. Kalian salah tangkap, teriaknya, tapi tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, ia nyaris ambruk, dan dua tamu wanita buru-buru menopangnya ke kursi. Dimas berdiri tak jauh dari mereka, terpaku. Matanya menatap pemandangan itu kosong, antara kaget, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dunia yang selama ini dianggapnya kukuh dan berwibawa, ternyata runtuhannya dalam satu malam. Petugas pajak mulai membuka segel, menyita beberapa berkas dan komputer dari ruangan kerja keluarga itu. Wartawan yang entah dari mana muncul tiba-tiba sudah memenuhi pagar depan, menyorot kamera dan melempar pertanyaan bertubi-tubi. Benarkah ini jaringan keluarga besar Pradipta Group? Apakah semua asetnya akan disita? Apakah benar Sandra Pradipta ikut menikmati hasil penggelapan pajak? Sandra menutup wajahnya dengan tangan, rambutnya yang rapi mulai berantakan. Matikan kamera itu. Aku nggak mau difoto, serunya histeris, tapi blitz kamera terus menyala. Dimas memejamkan mata, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Ia ingin menolong, tapi langkahnya terasa berat. Dalam pikirannya, wajah Mira muncul, dengan tatapan tenang yang terakhir kali ia lihat pagi tadi, sebelum pergi membawa koper kecil. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Mira duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel. Berita tentang penggerebekan itu kini memenuhi semua portal daring. Foto Sandra yang ditangkap beredar di mana-mana, lengkap dengan gaun merah yang kini ternoda debu. Salah satu headline bahkan berbunyi, acara pertunangan mewah berakhir tragis, keluarga Pradipta digelandang polisi di tengah tamu undangan. Mira menatap layar itu lama. Tangannya sempat gemetar, bukan karena senang, tapi karena campuran emosi yang rumit. Jadi begini akhirnya, gumamnya pelan. Bu Rahayu yang duduk di sebelahnya memperhatikan ekspresi anaknya. Kamu lihat berita itu juga, Nak? Iya, Bu. Mira menunduk, suaranya pelan. Aku nggak tahu harus kasihan atau lega. Ibunya menghela napas, menepuk punggung tangan Mira lembut. Kadang hidup punya caranya sendiri buat membalas yang zolim tanpa kita minta. Yang penting kamu jangan ikut menghakimi. Biarlah mereka tanggung akibat perbuatannya sendiri. Mira mengangguk pelan. Ia mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk mata. Bukan air mata bahagia, tapi semacam perasaan campur aduk, kelegaan yang dibungkus dengan iba. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Nama pengirim membuat dadanya ikut bergetar. Dimas.
Pesannya singkat. Mir, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semua hancur. Aku minta maaf. Mira menatap pesan itu lama. Jari-jarinya sempat bergerak hendak membalas, tapi berhenti di tengah jalan. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam pikirannya, ia masih bisa mendengar suara Dimas yang dulu. Suara yang selalu berusaha tenang tapi tidak pernah benar-benar membela. Kali ini, ia memilih diam. Di rumah besar yang kini dikepung petugas, Dimas duduk di anak tangga depan, kepalanya menunduk dalam. Suara kamera masih terdengar di luar pagar, tapi ia tak peduli. Ia hanya menatap tanah, merasa seluruh hidupnya hancur dalam satu malam. Sandra menatapnya dari dalam mobil polisi, wajahnya penuh amarah dan air mata. Kamu pasti tahu ini akan terjadi, ya? Teriaknya sebelum pintu mobil ditutup. Dimas tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap adiknya yang dibawa pergi bersama ibunya dan Dika. Ia tahu Sandra butuh seseorang untuk disalahkan, dan mungkin ia pantas jadi itu. Tiba-tiba ponselnya kembali bergetar. Notifikasi dari media sosial muncul. Ratusan komentar, tagar yang menyebut nama keluarganya trending di mana-mana. Pesta penjara Pradipta skandal gaun merah terungkap. Dimas mematikan ponselnya. Dunia yang dulu ia lindungi kini menjatuhkannya. Dan satu-satunya orang yang bersih dari semua ini, hanyalah perempuan yang paling sering ia diamkan, Mira. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas menangis tanpa suara. Bukan karena keluarganya tertangkap, tapi karena ia baru sadar, ia telah kehilangan seseorang yang tidak bersalah demi menjaga yang salah. Di tempat lain, jauh dari keramaian, Mira menatap langit malam yang tenang dari jendela kamarnya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kadang, Tuhan memang gak cepat, tapi selalu tepat. Dan di bawah sinar bulan yang redup, senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum kemenangan, tapi tanda bahwa hatinya akhirnya mulai sembuh. 3 hari setelah penggerbekan itu, suasana di rumah besar keluarga Pradipta masih muram. Gerbangnya kini dijaga 2 petugas keamanan swasta, sementara pita segel pajak melintang di beberapa pintu ruangan. Aroma bunga sisa pesta masih samar tercium di taman depan, kontras dengan keheningan yang menyesakkan di dalam rumah. Dimas duduk di ruang kerja ayahnya yang kini tampak seperti bekas medan perang. Berkas-berkas berceceran, lemari terbuka, dan komputer telah disita. Ia menatap satu foto keluarga yang masih tersisa di atas meja. Foto lama saat mereka masih lengkap, tersenyum, tanpa beban. Suara langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. "Mas?" Suara itu lembut, serak, dan lemah. Dimas menoleh. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. "Ibu nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Sandra masih di tahanan sementara. Dika juga belum bisa dijenguk. Semua wartawan masih di luar sana. "Nama keluarga kita hancur, Mas." Dimas berdiri, mencoba menenangkan ibunya. "Bu, tenang dulu. Aku lagi urus pengacara. Semua masih bisa dijelaskan." Ibu Ratna menatap anaknya dengan pandangan sendu. "Dijelaskan ke siapa, Mas? Ke negara? Ke masyarakat yang udah percaya berita di TV?" Suaranya bergetar. "Dulu bapak kamu kerja keras bangun nama baik keluarga ini. Sekarang, semuanya hilang." Dimas tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Genggaman tangannya mengeras di sisi meja. "Dan satu hal lagi," lanjut ibunya, "kamu harus minta maaf ke Mira." Kalimat itu membuatnya tertegun. Ia menatap ibunya, tapi tak sanggup bicara. "Dia nggak salah, Mas," ucap Ibu Ratna lirih. "Ibu tahu semua ini berawal dari kesalahpahaman, dari harga diri dan gengsi keluarga kita sendiri. Tapi ibu bisa lihat, dia yang paling menderita diam-diam." Dimas menelan ludah. "Aku udah coba hubungi dia, Bu. Tapi dia nggak mau balas." Ibu Ratna tersenyum pahit. "Wajar. Kadang orang yang disakiti nggak butuh kata maaf, tapi pembuktian. Dan itu yang paling sulit." Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Mira mulai menata hidupnya kembali. Ia duduk di ruang tamu, menatap meja kayu yang kini dipenuhi kertas-kertas lamaran kerja. Bu Rahayu baru saja selesai menjemur pakaian dan masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Masih belum ada kabar dari rumah sakit?" tanya ibunya sambil duduk. "Belum, Bu.
jawab Mira lirih. Tapi aku tetap kirim lamaran. Mungkin minggu depan ada panggilan. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya masih terlihat lelah. Berita tentang keluarga Pradipta masih beredar di media sosial, dan beberapa orang di sekitar tempat tinggalnya diam-diam membicarakannya. Ia mencoba tak peduli, tapi rasa getir itu tetap ada. Ponselnya bergetar. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan suara. Dimas. Mira menatap layar itu lama. Jantungnya berdebar, tapi ia tak menjawab. Panggilan itu berhenti, lalu masuk pesan baru. Aku tahu aku nggak pantas diampuni. Tapi tolong, biarkan aku ketemu kamu sekali aja. Aku cuma mau jelaskan semuanya. Mira membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tak membalas. Tangannya justru mengambil cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Mencoba menenangkan hati. Bu Rahayu menatap anaknya penuh pengertian. Dia. Mira mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi aku belum siap. Ibunya tersenyum lembut. Kalau belum siap, jangan dipaksa. Kadang waktu yang akan jawab, bukan kata-kata. Sore harinya, Dimas datang ke rumah Mira. Ia berdiri di depan pagar sederhana itu, membawa seikat bunga lili putih, bunga yang dulu paling disukai Mira. Bajunya sederhana. Wajahnya lelah tapi matanya penuh penyesalan. Pintu dibuka oleh Bu Rahayu. Ia menatap Dimas tanpa kaget. Hanya tenang. Kamu datang juga akhirnya. Iya, Bu. Dimas menunduk sopan. Saya cuma mau minta maaf. Ibu bukan orang yang perlu kamu mintai maaf, jawab Bu Rahayu tenang. Yang kamu sakiti bukan ibu. Dimas menelan ludah, lalu mengangguk. Boleh saya ketemu Mira, Bu? Bu Rahayu memandangnya lama, lalu menggeleng pelan. Dia lagi nggak mau ketemu siapa-siapa. Tapi ibu bisa sampaikan sesuatu buat kamu. Dimas menatap penuh harap. Apa, Bu? Dia bilang, jangan datang karena rasa bersalah. Kalau mau datang, datang karena rasa tulus. Dimas menunduk. Kata-kata itu menohok lebih dalam dari yang ia duga. Ia menyerahkan bunga lili itu ke Bu Rahayu, lalu melangkah pergi perlahan. Dari balik jendela kamar, Mira melihat semuanya tanpa suara. Tangannya menggenggam gorden, dan air mata yang ia tahan sejak lama akhirnya menetes. Malam turun perlahan. Di rumah keluarga Pradipta, Dimas duduk di teras dengan pandangan kosong. Di tangannya, ponselnya terbuka memperlihatkan satu foto lama. Dirinya dan Mira di kebun bunga, tersenyum sederhana tanpa beban. Ia mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya lagi. Ia tahu, kali ini bukan kata-kata yang dibutuhkan, tapi waktu dan perubahan nyata. Sementara itu, di kamar kecilnya, Mira menulis di buku hariannya. Mungkin luka ini belum sembuh, tapi setidaknya aku sudah berhenti berdarah. Di luar, langit malam terlihat tenang. Dan di antara dua hati yang masih saling diam itu, semesta seperti berbisik pelan, bahwa pertemuan mereka belum selesai, hanya tertunda. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian itu, dan nama keluarga Pradipta masih menjadi sorotan. Media menayangkan wajah Sandra dan Dika dengan judul besar, bisnis keluarga Pradipta diduga lakukan penggelapan dana perusahaan. Walau Dimas tak terlibat langsung, bayang-bayang kesalahan keluarganya tetap menempel seperti noda yang sulit dihapus. Di sebuah kafe kecil yang sepi di pusat kota, Dimas duduk sendirian dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Bajunya sederhana, kemeja biru tua dan celana panjang hitam, tak ada lagi jas mahal atau jam tangan branded di pergelangan tangannya. Ia baru saja menjual mobil pribadinya untuk menutup biaya hukum keluarga. Teleponnya bergetar. Nama pengacara keluarga muncul di layar. Mas Dimas, saya baru dari kantor kejaksaan. Sepertinya kasus Ibu Ratna tidak akan sampai ke pengadilan, karena beliau tidak terlibat langsung. Tapi, suara di ujung sana terdengar berat, Sandra dan Dika kemungkinan besar tetap akan ditahan. Dimas menutup telepon tanpa berkata banyak. Ia menatap keluar jendela kafe, hujan mulai turun, membasahi jalan dan bayangan lampu kota. Di pantulan kaca, wajahnya tampak lelah dan penuh sesal. Ia membuka ponselnya lagi, menatap kontak Mira. Jempolnya berhenti di atas tombol, panggil. Tapi seperti sebelumnya, urung. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Mira mulai menata ritme hidupnya kembali.
Ia bekerja paruh waktu di sebuah klinik kecantikan kecil, membantu bagian administrasi. Senyumnya mulai kembali, meski masih ada gurat kesedihan di matanya. Sore itu, ia duduk di taman belakang rumah sambil memangkas tanaman bunga yang mulai tumbuh liar. Bu Rahayu datang membawa secangkir teh jahe hangat. Capek, nak? Sedikit, Bu. Tapi enak rasanya bisa kerja lagi, jawab Mira sambil tersenyum kecil. Bagus. Jangan pikirin yang udah lewat, kadang luka sembuhnya pelan. Tapi yang penting kamu jalan terus, kata ibunya lembut. Mira mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Tapi setiap malam, sebelum tidur, wajah Dimas masih sering muncul di pikirannya. Bukan karena rindu, tapi karena bayang-bayang, andai saja, yang belum benar-benar pergi. Di sisi lain kota, Dimas akhirnya memberanikan diri mengunjungi pengacara keluarga. Setelah membahas beberapa hal teknis, ia mendengar kabar yang membuat dadanya sesak. Mas Dimas, kata pengacara itu pelan, sebagian aset keluarga akan disita, termasuk rumah besar di Jalan Pandega Raya. Kalau Ibu Ratna setuju, kita bisa pindahkan beliau ke rumah yang lebih kecil sementara. Dimas terdiam lama. Ia tahu ini berarti rumah masa kecilnya akan hilang. Tempat semua kenangan, baik yang manis maupun pahit, akan tinggal nama. Baik, saya setuju, katanya akhirnya. Yang penting ibu punya tempat tinggal. Setelah keluar dari kantor pengacara, ia duduk di mobil sewaan, menatap gedung-gedung tinggi yang kini terasa asing. Ia baru sadar, selama ini ia hidup terlalu lama di bawah bayang kemewahan palsu. Dan ketika semuanya hilang, yang tersisa hanya dirinya sendiri, tanpa arah, tanpa Mira, tanpa rumah. Malamnya, Dimas menulis surat. Bukan email, bukan pesan di ponsel, surat sungguhan, di atas kertas putih polos dengan tulisan tangannya yang rapi. Mira, aku nggak tahu apakah kamu masih mau baca ini. Tapi aku nulis bukan untuk minta maaf lagi. Aku cuma ingin bilang, aku belajar banyak dari semua ini. Tentang harga diri, tentang kejujuran, dan tentang kamu. Aku sadar, selama ini aku diam karena takut kehilangan keluarga. Tapi ternyata yang paling aku hilangkan justru diriku sendiri. Kalau suatu hari kamu sudah benar-benar bahagia, aku cuma minta satu hal, tolong jangan ingat aku sebagai pengecut, tapi sebagai orang yang pernah mencintaimu, walau caranya salah. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam amplop, dan menulis alamat rumah Bu Rahayu di sudut kanan atas. Tapi surat itu tidak langsung dikirim. Ia menyimpannya di meja kerja, menunggu waktu yang tepat, atau mungkin, keberanian yang belum ia punya. Beberapa hari kemudian, Mira pulang lebih awal dari tempat kerja. Di depan rumah, seorang kurir datang membawa amplop berwarna putih krem. Ia tak melihat nama pengirimnya, tapi tulisan tangan di depannya membuat jantungnya berdebar. Ia mengenali goresan huruf itu. Ia membawa amplop itu ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan membuka perlahan. Setelah membaca baris demi baris, Mira terdiam lama. Tak ada air mata kali ini. Hanya diam, dan sebuah senyum kecil yang samar. Di akhir surat, ada satu kalimat pendek yang membuat hatinya bergetar. Aku nggak minta kesempatan kedua, aku cuma ingin kamu tahu. Aku akhirnya mengerti apa artinya kehilangan. Mira menatap langit senja dari jendela kamarnya. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan warna oranye keemasan yang hangat. Dalam hati kecilnya, ia berbisik. Terima kasih, Mas. Aku juga sudah belajar melepaskan. Di tempat lain, Dimas menatap surat yang sama, salinan yang ia simpan di buku catatan pribadinya. Ia menutupnya perlahan dan menatap langit malam dari balkon kecil kontrakannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas lega. Luka itu masih ada, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, dan mungkin, di ujung sana, takdir masih menyisakan satu babak terakhir untuk mereka. Pagi itu udara terasa lebih tenang. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan, seolah semesta baru saja membersihkan semua sisa kekacauan. Di rumah kecilnya, Mira sedang menyiapkan sarapan untuk ibunya, roti panggang dan teh hangat, sederhana tapi penuh ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Televisi di ruang tamu menayangkan berita terbaru. Pembawa acara dengan nada serius membacakan laporan.
Kepolisian secara resmi menetapkan Sandra Pradipta dan Dika Pradipta sebagai tersangka utama dalam kasus penggelapan dana perusahaan dan suap kepada pejabat pajak. Keduanya kini ditahan di Rutan Pusat menunggu proses hukum lanjutan. Mira berhenti mengoles selai di rotinya. Ia menatap layar TV tanpa ekspresi, lalu menarik napas panjang. Akhirnya, gumamnya pelan. Bu Rahayu yang duduk di dekatnya menatap wajah anaknya. "Kamu nggak marah lagi, kan, Nak?" Mira menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Marahnya udah habis. Sekarang cuma kasihan." "Kasihan?" tanya ibunya lembut. "Iya. Karena ternyata yang mereka banggakan selama ini cuma topeng. Dan sekarang topeng itu udah copot." Ia menutup televisi, lalu menatap keluar jendela. Burung-burung kecil berterbangan di antara ranting basah. Suara mereka terdengar riang. Entah kenapa, hari itu Mira merasa bebas untuk pertama kalinya. Di sisi lain kota, rumah besar keluarga Pradipta kini tampak seperti bangunan tak berpenghuni. Pita segel masih membentang di gerbang depan, dan taman yang dulu selalu terawat kini mulai ditumbuhi rumput liar. Dimas berdiri di luar pagar, memandangi rumah itu lama. Ia membawa satu tas kecil berisi dokumen dan surat penyerahan aset. Di tangannya, ada kunci lama yang dulu sering ia gunakan untuk membuka pintu rumah setiap kali pulang kerja. Ia menggenggam kunci itu erat, lalu tersenyum getir. "Rumah ini udah bukan rumahku lagi," gumamnya pelan. Ibu Ratna datang menghampiri, mengenakan cardigan abu dan kerudung polos. Wajahnya tampak jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. "Mas, kamu udah yakin?" Dimas menatap ibunya dan mengangguk. "Yakin, Bu? Aku udah sewa rumah kecil buat ibu di dekat taman kota. Lebih tenang, nggak banyak orang tahu." Ibu Ratna mengangguk pelan. "Terima kasih, Mas. Ibu cuma pengin satu hal sekarang, hidup sederhana tapi tenang. Nggak mau lagi kejar gengsi." Dimas menatap ibunya penuh sayang. "Kita semua belajar, Bu." Sore harinya, Dimas berdiri di depan sebuah rumah sederhana berwarna krem, rumah Bu Rahayu. Di tangannya, sebuah kotak kecil berisi surat ucapan terima kasih untuk Mira dan buket bunga lili putih. Ia sempat ragu beberapa detik sebelum mengetuk pagar. Tak lama, Bu Rahayu muncul. Wajahnya lembut seperti biasa, namun ada tatapan waspada yang bijak. "Mas Dimas," katanya pelan. Dimas menunduk sopan. "Saya cuma mau titip ini, Bu. Bunga dan surat. Nggak perlu dikasih ke Mira kalau beliau nggak mau nerima. Saya cuma pengin menutup semuanya dengan baik." Bu Rahayu menerima kotak itu. "Kamu kelihatan beda, Mas. Lebih tenang." Dimas tersenyum kecil. "Mungkin karena saya udah berhenti lari dari kenyataan." "Bagus," kata Bu Rahayu lembut. "Hidup memang gak selalu adil. Tapi Tuhan gak pernah lupa menyeimbangkan segalanya. Kadang yang jatuh itu perlu supaya tahu rasanya berdiri dengan cara yang benar." Dimas menatapnya dengan rasa hormat. "Terima kasih, Bu. Saya belajar banyak dari Mira, dan juga dari Ibu." Ia berpamitan dengan sopan, lalu berjalan pergi pelan. Saat langkahnya menjauh, Bu Rahayu menatap punggungnya yang tegak namun tenang. Ada sesuatu dalam cara Dimas pergi kali ini. Bukan penyesalan, tapi kedewasaan. Beberapa jam kemudian, Mira pulang dari tempat kerja. Ia menemukan kotak itu di meja ruang tamu. "Ini dari Mas Dimas," kata ibunya singkat. Mira terdiam. Ia membuka perlahan kotak itu, menemukan bunga lili segar dan sebuah amplop berisi surat singkat. "Mira, aku nggak datang untuk minta kesempatan, tapi untuk menutup luka dengan jujur. Terima kasih karena pernah jadi rumah yang paling tulus buatku. Aku harap kamu bahagia, dimanapun kamu berada. Dimas." Mira menatap tulisan itu lama. Tak ada tangis, tak ada sedih, hanya kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia memeluk surat itu sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. "Dia udah berubah." "Ya, Bu," katanya pelan. Bu Rahayu tersenyum hangat. "Kadang orang butuh jatuh dulu baru bisa benar-benar bangun. Sama seperti kamu dulu." Mira mengangguk. "Iya, Bu. Tapi kali ini aku nggak mau lihat ke belakang lagi. Aku mau jalan terus." Ia menatap bunga lili di meja, lalu tersenyum. Mungkin inilah akhir yang seharusnya. Beberapa hari kemudian,
Dimas memulai pekerjaan baru sebagai konsultan di perusahaan kecil. Ia menatap kalender di meja kerjanya, hari pertama dalam hidup baru. Di luar jendela, matahari sore memantulkan cahaya hangat ke wajahnya. Sementara itu, Mira berjalan di taman kota bersama ibunya. Langit sore berwarna jingga, angin lembut menerpa rambutnya. Ia menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, semesta, karena akhirnya, aku bisa bebas." Di kejauhan, sebuah mobil melintas pelan. Di balik kemudinya, Dimas menatap sejenak ke arah taman itu. Ia melihat sekilas sosok Mira yang sedang tertawa kecil bersama ibunya. Senyumnya muncul tanpa rencana. Ia tak berhenti, tak memanggil, tak mencoba mendekat. Ia hanya menatap sesaat, cukup untuk tahu bahwa kebahagiaan Mira bukan lagi miliknya. Tapi ia bahagia karena itu. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit keemasan yang indah. Cerita mereka berakhir bukan dengan dendam, tapi dengan pelajaran. Bahwa kadang, karma bukan hukuman, melainkan cara semesta menata ulang hidup agar manusia belajar tentang kejujuran, cinta, dan arti kehilangan. Dan di antara keheningan senja itu, semesta seolah berbisik lembut. Yang menertawakan akan ditertawakan. Yang merendah akan ditinggikan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Dira Story. Karena setiap kisah selalu punya sisi tak terduga yang menunggu untuk diceritakan.